Selamat sore semuanya. Kalau pertanyaannya tadi Mbak, kenapa mereka dipilih dan menjadi kolaborasi antara Pasya dan Bulan? Itu karena memang kami sudah bertemu dengan tokoh Eva-nya sendiri. Itu karakternya tuh kita carinya memang orangnya lembut gitu. Orangnya lembut dan memang itu pilihan kami jatuh kepada Mbak Bulan, kepada Bulan. Kepada Bulan, dan memang dipadukan dengan Kesha Alvaro yang rada ya begitulah pecicilan. Iya, jadi begitu Mbak. Jadi sebenarnya ini kerja tim, jadi semuanya ikut menentukan sama-sama, termasuk dari Pak Dedi sutradara, juga dari acting coach kita yaitu Pak Susilo Badar. Gitu. Terima kasih. Halo kakak, izin menjawab pertanyaannya. Jadi selama berapa hari? 24 hari ya? 2 minggu hari syuting di Jogja, di Gunung Kidul. Itu sangat menyenangkan sekali ya, seru banget. Syuting pagi, pulang pagi. Callingan jam 10, pulangnya jam 10 pagi. Sampai waktu Bulan scene tidur itu beneran tidur karena kecapean banget. Satu orang bangunin Bulan gak bangun-bangun. Itu tidur di goa kan, tadi ada adegannya tidur di goa, terus diendus-endus sama hantunya dari ujung kaki sampai kepala, itu nggak sadar-sadar sampai udah cut, belum bangun-bangun. Akhirnya ditinggal di goa ya. Akhirnya 4 orang yang bangunin baru bangun. Ya, jadi saking lelahnya ya Bulan. Terus pas udah bangun, yang lain pada tepuk tangan. Udah gimana ya, udah selesai syutingnya. Iya, jadi kayak aduh malu banget. Tapi mereka seru-seru banget, kru-krunya seru-seru banget. Terus teman-teman Kesha, Asira, Kak Excel, terus Kak Ilham dan yang lain-lain juga seru-seru banget. Makasih ya udah ngajarin Bulan juga. Kebetulan ini ke film keempat Bulan. Jadi makasih. Kadang mereka juga sering ngajarin Bulan. Nih Kesha nih ngajarin banget. Asik. Beda ngajarinnya. Kalau Kesha kan ngajarinnya bukan cuma di acting doang kan ya? Di luar acting juga ngajarin ya? Ngajarin apa tuh? Ya maksudnya komunikasinya gitu. Oh, tapi emang kalau dua-duanya susah kalau di WA sih ya. Oke, ada lagi? Oh, yang namanya Pasya, Mami Niken. Kenapa nama perannya Pasya? Bulan masih ada lagi pertanyaan nggak? Masih mau dijawab lagi nggak? Udah. Kalau pemilihan nama Pasya tadi kita bingung siapa ya. Dia tuh cocoknya yang tengil-tengil gitu. Pasya tengil. Tapi baik hati tentunya. Nah itu dia, makanya kita akhirnya memutuskan bersama-sama untuk memberikan nama Pasya untuk Kesha Alvaro, begitu. Iya. Sedikit saya menambahkan dari Pak Anwar tadi bahwa kenapa ini kita nggak 100% otentik di Makassar ya. Seperti teman-teman media, kalau tahun 2021 kisah Eva itu viral di media nasional, ketika pertama kali saya ditawarkan dengan cerita ini, kita cukup panjang kembali mendevelop skripnya gitu. Nah, kenapa alasannya salah satu tidak 100% kita ambil di Makassar, alasannya adalah sumbernya sendiri punya perbedaan Pak gitu loh. Jadi kita tidak mau mengambil salah satunya. Jadi kalau misalnya kayak dilihat dari podcast ya kan, baik Eva maupun teman-temannya itu sempat dimintain keterangan, 2 narasumber ini berbeda. Nah jadi kita sepakat mendevelop skripnya ini lebih kepada bukan perbedaannya yang kita angkat gitu, tapi bagaimana kesulitan mereka, survive-nya mereka, persahabatan mereka menjadi mapala gitu, bahwa meaning yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka harus selalu menjaga kekompakan gitu loh. Tapi kalau berdasarkan kisah asli,
antara Eva dan teman-temannya ini kan punya perspektif yang berbeda. Yang di keterangan Eva itu hampir 100% sudah dibantah oleh teman-temannya bahwa itu adalah sebuah yang kesalahpahaman. Nah, kita tidak mau mengambil dari sisi yang ambigu itu gitu. Nah, kenapa? Salah satu alasan kita ambil di Jogja ya banyak faktor, Pak, gitu loh. Ya salah satunya waktu itu ya kita agak sedikit kesulitan untuk full mencari case yang memang benar-benar tuh harus Makassar sekali gitu. Nah, jadi dari saran Pak Anwar juga sebagai eksekutif, Ibu Niken, Bu Marsha, Pak Ruke gitu, dan kita akhirnya sepakat bahwa terinspirasi iya, tetapi tidak 100% source-nya asli, otentik gitu. Kurang lebih begitu. Mungkin bisa Mas Imam yang pernah riset soal itu sebagai penulis bisa menambahkan. Terima kasih. Sedikit menambahkan, jadi ketika kita riset mengenai Eva sendiri ada dua perspektif tentang kisah Eva itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Jadi kalau dari sisi teman-temannya bahwa Eva itu bohong gitu. Nah, kemudian dari Eva ini benar. Daripada kita ribut di soal itu, maka kita mengambil jalan tengahnya bahwa kisah ini tentang pendakian yang pada umumnya akan banyak dialami oleh para pendaki. Nah, itu yang kita angkat ke cerita Eva pendakian terakhir ini. Nah, kemudian soal pemilihan kenapa Gunung Kidul. Jadi lokasi tempat viralnya Eva asli di Makassar itu, pegunungannya itu mirip dengan Gunung Kidul. Jadi pegunungan kapur, konturnya, topografinya. Nah, sehingga kita memilih Gunung Kidul menjadi lokasi yang kita sesuai risetnya ini hampir mirip dengan yang di Makassar. Nah, permasalahan bahasa tadi sudah disampaikan Pak Dedi, memang kita sangat kesulitan Pak untuk mencari talent-talent yang bisa atau mampu berbahasa Makassar. Takutnya nanti malah lucu kita syuting di Makassar tapi bulan Setena dialeknya Bali gitu. Nanti malah ketahuan yang ada sepanjang film mungkin para wartawan ketawa ini bahasa apa gitu. Jadi drama, jadi horor komedi ya. Nah, iya. Yang dari tersulit deh kalau gitu, tersulitnya adalah menjaga badan, menjaga fisik, karena aku banyakan gerakannya fisik ya. Jadi standby-nya bisa 5 jam lebih, terus take-nya malam, terus selesainya pagi, make up-nya juga belum bersih. Jadi setiap jam 6 pagi tuh pulang-pulang hotel hitam semua, udah tanah, udah langsung tidur tuh, udah nggak bisa ada tenaga untuk mandi lagi. Itu pengalaman pulang perginya Paling mengesankan. paling mengesankannya itu kebersama. Aku ngelihat prosesnya itu yang mengesankan itu semua kekeluargaannya tuh kerasa gitu, dan senior juga mengayomi. Yang paling mengesankan ya aku banyak belajar, entah itu dari kru, dari wardrobe, dari makeup effects. Pelajarannya itu bukan yang aku actionnya ya, itu aku udah biasa, tapi kebersamaan ya di tim ini semuanya. Pastinya horor ya. Horornya itu mungkin kalau saya pribadi Apa dicekek? oh ini wireless saya selalu mati. Nah, itu mau baterainya habis. Awalnya gitu, gue kira kan baterainya habis. Iya, ternyata emang gue yang bawa sial. Ya mungkin itu aja sih dari pengalaman saya. Benar ya? Excel, silakan pengalaman yang paling mengesankan. Pengalaman yang paling mengesankan mungkin dari awal proses syuting, reading. Oke. Itu kita semua dididik keras oleh Pak Susilo Badar. Oke, nggak boleh telat selama reading. Jadi maupun di belakang layar atau di depan layar, beliau bisa membuat kita semua tuh kompak. Oke. Sehingga di saat kita syuting kita semua disiplin, dan karakter saya sendiri jiwa kepemimpinannya dididik oleh beliau. Jadi sangat-sangat ya bersyukurlah bisa ada beliau terlibat segitunya di film ini. Oke. Ada pengalaman menarik apa selama proses syuting? Pengalaman menarik ya, kita jaga kesehatan sama-sama karena pulang pagi mungkin itu ya. Itu. Jadi jaga kesehatan. Oke. Thank you Excel. Selanjutnya Asyura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asyira Zamita sebagai Nisa. Assalamualaikum, karena Nisa kan lumayan religius ya. Maksudnya walaupun nggak yang berhijab atau gimana, tapi mungkin ini menarik sih buat aku karena aku nggak pernah naik gunung seumur hidup. Pernahnya naik Gunung Papandayan karena mama aku tinggal di Garut dulu pas kecil. Paling sering ke Pangrango ya? Enggak pernah. Oh iya, itu juga jarang. Okay. Jadi kayak ini adalah pengalaman pertama. Pade. Ini dia. Pade boleh gabung sama kita di sini. Pade Badar, ini adalah coach acting kita. Ya, Pade boleh di sini gabung sama kita yuk Pade. Oke. Nah, boleh di samping penulis. Ini adalah coach acting kita. Lu udah berapa kali melayang dari Pak De bareng Ham? Bareng melayang dari Pak De udah berapa? Sering, bukan melayang lagi. Sudah lanjutkan ya? Lanjut. Iya, jadi mungkin awalnya pas aku ditawarin film ini aku sempat ragu mau ngambil ya. Soalnya aku nggak yakin bakalan siap secara fisik especially. Apalagi katanya dari teman-teman aku yang sering naik gunung itu menguji mentalitas juga gitu. Apalagi kalau kita syuting, walaupun ini hanya acting, tapi kan kita harus berlawan karakter, jadi anak Mapala, terus gimana, aku nggak pernah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah salah satunya dengan didikan juga dari Pak D, terus aku juga sempat research, nonton beberapa film naik gunung yang lain, dan akhirnya ada hal-hal yang menarik sih pas aku lagi syuting di sana. Seru ya. Saya nggak pernah menyangka bahwa teman-teman saya ternyata selemah itu. Cemen banget. Yang satu takut sama Pade, yang satu takut kesurupan, yang ini saya yang takut. Saya takut dipukul sama beliau. Kalau pengalaman mungkin yang akan seru dan seneng kalau Om dan Kak akan saya dengerin bahwa sebelum syuting itu setelah ditentukan aku sebagai Pasha dan Eva yaitu Bulan Sutena, ada satu tantangan dari Pak Deku tercinta. Jadi ada omongan waktu ketika kita sebelum mau reading, Pak De itu bilang gini, Kesha, kamu nanti di film ini akan dipasangkan oleh Bulan Sutena. Dengan Bulan Sutena. Dan bener kan? Bener Cil. Sabar gua harus keren nih. Terus abis itu pada lanjutin. Nah, bagaimana caranya kamu sebagai Pasha bisa dilihat oleh penonton bahwa kamu pantas dicintai oleh seorang Bulan Sutena, gitu loh. Sebagai, ya kan? Sebagai waktu itu sih belum anak Komisi 8 ya. Sebagai anak Pasha Ungu, tidak ada kata gagal dalam setiap tantangan, gitu kan. Akhirnya aku bilang sama Pak De, ya udah Pak De, kasih aku waktu. Kata Pak De, berani berapa lama? Aku bilang 3 hari. 3 hari ini belum kenalan sama sekali, belum ketemu. Aku bilang 3 hari. Akhirnya dipertemukanlah dengan wanita satu ini kan. Wanita yang pernah membuat hati saya terpikat olehnya. Mantul. Tapi temboknya tinggi banget. Masa kalah sama tembok? Alhamdulillahnya, ternyata dalam 3 hari, ya nggak usah diceritain saya membuat atau berlaku apa ya, tapi dalam 3, karena alay sekali itu. Dalam 3 hari akhirnya cukup berhasil untuk bisa mendapatkan itu, dan ternyata bisa kita lanjutkan lagi chemistry yang sudah kita bangun dari awal reading sampai ke syuting dan sampai selesai. Bahkan sampai selesai pun kita masih jalan kan ya? Sorry Om Novel ya, maaf ya. Anda mau ke tanah sudah kenalan duluan. Apa? Kita tatap-tatapan kan. Ya. Oh iya, itu triknya Om. Itu triknya. Jadi salah satu hal selain saya genit juga, ya, supaya untuk menaikkan chemistry kita bertatap-tatapan dan ditambah dengan monolog-monologku Pak De, bahwa kita ini adalah sepasang kekasih. Kita ini mau nikah. Kapan nikahnya Mas?
kita ini, kalau beneran amin bang. Amin ya. Kalau kita ini sudah kenal cukup lama gitu loh, dan berhasil, biar gak kepanjangan. Kalau pengalaman horor ya, jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gituan, dan emang bukan berarti aku berperilaku sembrono, enggak, tapi ya lebih ke aku menjaga perilakuku supaya entitas lain ini tidak menggangguku. Dan alhamdulillah sampai akhir tidak mengganggu ya. Terus datanglah Bu produser Kak Marsha, Bul minta tolong dong Bul, bangunin Keisha, bangunin gitu. Terus tak ketok pintunya, tok, dia lagi ngorong. Ica bangun gitu. Gimana Kak Ica kalau bangunin dia? Dan anehnya sama dia langsung bangun. Sama yang cowok-cowok 2 jam udah bangun. Logatnya dia gimana kalau bangunin? Ica bangun Ica. Ica. Masih ingat ya, coba. Sekali. Ya gitu. Ica bangun Ica. Ada lagi Bulan pengalaman horornya selain bangunin Gisha Alvaro? Sudah. Dia tidur mulu. Di gua aja tidur dia. Tidur mulu. Itu trik kedua Om. Iya. Trik kedua. Oke.